Shalom, hai, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Daniel Esquamesa. Apa kabar semuanya? Tentu baik-baik saja. Doa dan harapan saya, kita semua terus dan tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan sharing tentang karunia Roh Kudus dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 7. Tujuan Tuhan memberikan karunia Roh Kudus bagi umatnya. Pertama, untuk memuliakan Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus itu menghina, merendahkan Tuhan Yesus. Sebab Roh Kudus diberikan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang Kristen dan dalam kehidupannya, kata-katanya, sikap perbuatannya menghina Tuhan, berarti bukan Roh Kudus yang memimpin dia. Kedua, untuk melayani, membangun tubuh Kristus. Hal ini dijelaskan panjang lebar dalam pasal 12 ayat 12 sampai pasal 14 ayat 20. 1 Korintus 12 ayat 12 berkata, karena itu sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula tubuh Kristus. Jadi, pemberian kuasa Roh Kudus bukan untuk memuliakan diri, mengangkat diri, atau menyatakan keunggulan hidup rohani dari yang lain. Kuasa Roh Kudus adalah karunia yang diberikan dan bekerja dalam diri orang percaya atas kedaulatan dan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan keinginan kita semata-mata. Jadi tidak ada orang Kristen yang menuntut minta karunia dengan memaksa kepada Tuhan demi pencapaian, demi citra diri, demi mengangkat diri. Tidak ada. Semuanya karena kehendak Tuhan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Itu ayat 11 1 Korintus pasal 12. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa kualitas kerohanian kita tidak diukur dari kuasa atau karunia-karunia roh yang ada pada kita atau seseorang. Atau seseorang itu diukur dari buah Roh Kudus atau karakter Kristus yang ada pada seseorang. Jadi kalau orang memiliki karunia yang begitu hebat, kuasa yang begitu hebat, tidak menunjukkan bahwa dia tuh punya kualitas rohani yang hebat. Ketiga, untuk menjadikan kita saksi Tuhan yang efektif. 1 Korintus 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk itu kita tidak perlu takut dan pantang menyerah. Dalam iman kita sanggup menghadapi dan mengatasi segala sesuatu. Karena Tuhan sudah berjanji, pada saat Dia mengutus kita untuk pergi, Dia juga memberi kuasa. Tetapi yang penting adalah kita harus berbuah. Haleluya. Satu hal yang kita harus tanamkan di pikiran, di hati kita, bahwa karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita, itu bukan untuk dioperasikan demi kepentingan kita. Dan kita tidak bisa memaksa memiliki karunia-karunia tertentu. Mau doa puasa 40 hari atau doa puasa 100 hari sekalipun untuk mendapatkan karunia Roh Kudus, nggak bisa. Karena itu beroperasi sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kepada orang sesuai dengan kehendaknya. Nah, karunia-karunia Roh Kudus yang 9 karunia ini dalam 1 Korintus 12 itu bekerja
saling melengkapi. Jadi tidak ada satupun orang yang mengklaim bahwa karunia dia itu lebih unggul dari yang lain. Atau ada orang yang berpikir bahwa dia tidak perlu bekerja sama dengan yang lain. Dia mandiri, dia otonom dalam mengoperasikan karunia-Nya. Dia nggak butuh yang lain. Adakah tangan yang berkata, aku bukan tubuh? Adakah mata yang berkata, aku bukan tubuh? Adakah kaki yang berkata, aku bukan tubuh? Akan sangat aneh kalau seluruh tubuh kita terdiri dari tangan semua. Monster itu namanya, itu mengerikan. Akan sangat mengerikan kalau tubuh kita semua terdiri dari mata-mata. Akan sangat mengerikan juga kalau seluruh tubuh kita terdiri dari kaki. Jadi kalau ada mata, ada tangan, ada kaki, itu fungsinya kerjasama, saling melengkapi. Jadi tidak boleh seorang pun, tidak boleh gereja, apapun yang mengklaim memiliki karunia, itu yang lebih hebat dari yang lain. Saya ada untuk saling melengkapi, dalam tujuan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Dia tahu persis dan dia memberikan sesuai dengan tujuannya. Tujuan kerajaan Allah. Jadi bersyukurlah untuk karunia Tuhan. Dan ketahuilah tujuan Tuhan memberikan karunia itu apa untuk setiap kita. Untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani satu sama lain. Bukan untuk kepentingan dirimu. Tuhan Yesus berkati kita.